Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya ingin mencoba berbagi informasi terkhusus buat teman-teman petani sawit. Tapi sebenarnya apapun komoditinya, tapi kebetulan di tempat kami, di daerah kami di Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, itu lebih banyak komoditi sawit. Nah, info apa yang ingin coba kami bagikan pada video kali ini, yaitu tentang kebutuhan pokok dari setiap petani, yaitu pupuk. Nah, cuman cerita pupuk kami malam hari ini berbeda dengan cerita pupuk yang sudah ada, karena mayoritas penggunaan pupuk oleh para petani itu lebih sering atau lebih condong menggunakan pupuk kimia. Nah, yang kita coba mau share pada video kali ini yaitu pupuk organik plus pupuk hayati yang aplikasi atau penggunaannya itu menggunakan atau dicampurkan dengan air. Nah, nama pupuknya itu eco farming. Jadi eco farming ini masuk ke kategori pupuk organik plus pupuk hayati. Nah, apalagi untuk aturan dari pemerintah sekarang ini untuk mendapatkan pupuk subsidi itu harus dengan menggunakan kartu tani, dan jatah dari setiap petani itu sangatlah sedikit. Nah, salah satu solusi yang bisa kami tawarkan agar petani bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari kebun sawitnya itu dengan cara menggunakan pupuk organik hayati eco farming ini, dengan tetap menggunakan aplikasi pupuk kimia, tapi kita mencoba mengurangi sampai 50% penggunaan pupuk kimia, karena disadari atau tidak penggunaan pupuk kimia ini secara penggunaan dalam jangka waktu yang panjang akan merusak struktur tanah di kebun tersebut. Nah, fungsi daripada pupuk eco farming ini salah satunya adalah bagaimana menyuburkan kembali unsur hara yang ada di dalam tanah. Jadi pupuk eco farming ini seperti ini, diistilahkan satu tube. Jadi satu tube ini dilarutkan dengan 1 liter air. Jadi inilah biang awalnya dari pupuk eco farming ini. Besarannya kayak batu baterai itu kurang lebih besarannya seperti itu, padat, dan ini dicampurkan ke 1 liter air. Itu yang jadi biang. Jadi misal umpama besok kita mau aplikasi pupuk eco farming, maka malamnya itu sudah kita campurkan 1 tube eco farming dengan 1 liter air. Kami juga punya video bagaimana cara cara edukasinya mencampurkan 1 tube eco farming dengan 1 liter air. Kami sudah ada videonya, nanti teman-teman bisa lihat videonya. Nah, nanti setelah 1 liter air ini dicampurkan dengan 1 tube, maka dicampurkan lagi dengan air yang dosisnya 1 tube nanti ini bisa dicampurkan sampai 20 liter air. Nah, intinya satu tube ini itu bisa digunakan, bisa diaplikasikan untuk tahap awal dengan luasan kebun sawit seluas 2 hektar atau 1 kapling. Nah, aplikasi berikutnya kita bisa naikkan dosisnya. Yang tadinya 1 tube ini untuk 2 hektar, lalu kita gunakan nanti 1 tube ini untuk 1 hektar. Bagaimana dengan penggunaan pupuk kimia? Itu tetap kita lakukan, tapi kita mengurangi 50%.
Jadi misal penggunaan pupuk kimianya, misal aplikasinya 3 kali setahun, berarti 2 kilo per pohon, karena pupuk kimia itu dosis per pohonnya itu 6 kilo per tahun per pohon. Jadi kalau duplikasinya 3 kali 4 bulan berarti 2 kilo. Kalau duplikasinya 6 bulan berarti 3 kilo. Jadi kalau misal umpama contoh kita berhitungnya 4 bulan berarti 2 kilo. Begitu menggunakan eco farming ini, pupuk kimia yang tadinya 2 kilo itu cukup 1 kilo. Jadi menghemat 50%. Nah, yang kedua, meningkatkan produksi sampai 20 sampai 30%. Dan meningkatkan berat tandang buah sawitnya. Jadi teman-teman bisa coba, karena di tempat kami di wilayah Sarudu, alhamdulillah sudah lumayan banyak orang yang coba menggunakan pupuk eco farming ini, dan alhamdulillah hasilnya sangat positif. Mereka mendapatkan perubahan hasil mulai dari produksi, terus berat jenjangnya juga mereka rasakan bedanya antara sebelum menggunakan eco farming dan setelah menggunakan eco farming. Jadi mungkin itu dulu informasi yang bisa kami share, bisa kami bagi ke Anda semua, terkhusus teman-teman petani sawit pada malam hari ini. Sekali lagi, tujuan utama dari penggunaan pupuk organik atau pupuk plus hayati ini dari eco farming adalah bagaimana menyadarkan petani sawit khususnya dan umumnya kepada semua petani untuk tidak ketergantungan dengan pupuk kimia. Karena dengan penggunaan pupuk kimia secara berketerusan itu akan merusak struktur tanah. Nah, dengan dikombinasikannya antara pupuk organik dari eco farming ini dengan pupuk kimia yang dikurangi 50% ini, harapannya bisa mengembalikan struktur tanah yang lebih sehat. Nah, sama halnya dengan manusia, kalau manusianya selalu makan dengan konsumsi makanan-makanan kimia, maka otomatis sistem organ tubuh di dalam manusia tersebut bisa jadi tidak sehat. Bedalah daya tahan tubuh seseorang kalau konsumsinya misal setiap mau makan cuman makan mie instan, makan lapar makan mie instan, lapar makan mie instan, maka daya tahan tubuhnya pasti tidak kuat. Beda dengan orang yang ketika dia lapar dia makan makanan yang sehat, makan nasi, makan lauk, makan sayur dan seterusnya. Begitu pula sebenarnya dengan tanaman sawit. Ketika kita memberi suplai makanan, karena sawit ini kan harus diberi suplai makanan untuk mereka bisa berbuah, bisa menghasilkan. Nah, kalau suplai makanannya setiap pemupukan kimia, iya sih memberi hasil, tapi ada beberapa faktor yang dirusak oleh penggunaan pupuk kimia. Dan salah satu yang paling terdampak adalah struktur tanah yang akan menjadi sangat rusak. Mudah-mudahan apa yang kami bagi pada malam hari ini bisa menjadi tambahan ilmu buat saya pribadi dan buat teman-teman yang berprofesi sebagai seorang petani sawit. Dan insya Allah besok kami akan membuat satu video lagi aplikasi eco farming yang kami akan ambil langsung videonya di lokasi kebun sawit yang akan kami coba pupuk besok. Luasannya sekitar 5 hektar. Jadi kami menggunakan 3 tube eco farming untuk lokasi 5 hektar sawit, 5 hektar kebun sawit. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.